Hai, welcome to Math Club. Sekarang kita mau coba ngerjain soal latihan bab trigonometri di buku matematika tulisan Diki Susanto, SMA SMK kelas 10. Oke, langsung ke latihan 4.1 halaman 101. Tentukan nama yang tepat untuk setiap sisi segitiga siku-siku pada gambar 4.12. Ini ada segitiga, sudutnya diketahui salah satunya 45 derajat. Ada sisi X, Y, Z. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan nama-nama sisi segitiganya. Kita lihat dulu dari sudutnya, sudut 45 ini. Dari sudut 45 berarti di depan sudut 45 ini berarti ada sisi Y ya. Sisi Y ini sisi depan karena dia ada di depan sudut 45. Berarti Y ini sisi depan. Terus ini Z. Z ini sisi miring karena dia yang paling panjang, terus dia juga di depan sudut siku-siku. Sisanya sisi yang X ini berarti sisi samping karena dia di samping sudut 45 derajat. Kayak gitu aja. Berarti jawabannya Z itu sisi miring, Y itu sisi depan, X itu sisi samping. Ya, kayak gitu aja. Next. 2. Putri menamakan sisi segitiga sebagai berikut. Sisi depan adalah sisi M, sisi samping adalah sisi N, sisi miring hipotenusa adalah sisi O. Nah, kalau kita lihat dari sini, dari gambar segitiga ini, kan sudutnya di sini, sudut alfanya 30. Harusnya sisi depannya yang mana? Yang ini ya, yang N, karena dia di depan sudut 30 derajat. Berarti sisi depannya bukan sisi M, harusnya sisi N ya. Terus sisi sampingnya berarti yang ini ya. Nih, berarti sisi sampingnya bukan N, harusnya M. Terus sisi miring hipotenusa adalah sisi O, yang ini udah benar. Itu sisi O itu sisi miring karena dia yang paling panjang. Berarti yang salah itu di sisi depannya harusnya N, sisi sampingnya harusnya M, sisi O nya udah benar, itu sisi miring. Lanjut latihan 4.2 halaman 103. 1. Apakah kalian dapat mencari nilai perbandingan tan 70 derajat? Jelaskan mengapa. Nah, kalau kita lihat segitiga ini ada sudut 70, ada sisi 15 sama 7. Kalau kita lihat di segitiga ini seolah-olah sisi ini sisi depan dan ini sisi samping ya, kayaknya gitu. Nah, tapi teman-teman, kalau kita lihat lagi, sebenarnya segitiga ini bukan segitiga siku-siku karena nggak ada tanda yang menunjukkan salah satu sudutnya itu siku-siku. Berarti ini bukan segitiga siku-siku. Jadi kita nggak bisa pakai nilai perbandingan tan. Kalau selain segitiga siku-siku, kita nggak bisa pakai perbandingan trigonometri. Nomor 2. Bagilah tugas dengan teman sekelasmu untuk membuat 3 segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya sebesar 40 derajat. Pastikan ukuran ketiga segitiga tersebut berbeda-beda. Tandai sudut siku-siku dan sudut 40 derajat serta nama setiap sisinya. Ini sebenarnya soal untuk kerja kelompok. Kita kerjain aja ya ketiganya. Kita ngerjain sendiri gitu. Jadi kita buat 3 segitiga siku-siku. Oke, udah kita buat 3 segitiga siku-siku. Nah, terus sudutnya katanya salah satu sudutnya 40 derajat. Oke, udah kita buat sudutnya ketiga-tiganya sama-sama 40 derajat. Pastikan ukuran ketiga segitiga tersebut berbeda-beda.
Ini ukurannya udah beda-beda ya. Yang ini ada 21, 25, yang di tengah ini 50, 65,3, 42. Terus ini yang besar, ukurannya udah beda-beda. Tandai sudut siku-siku. Oke, udah kita tandai sudut siku-sikunya ini yang di bawah, dan sudut 40 udah kita buat juga, serta nama setiap sisi-sisinya. Nah, berarti kita mau ngasih nama sisi-sisi segitiga ini. Oke, berarti dari yang pertama ini yang kecil sisi depan yang 21, karena dia di depan sudut 40. Ini sisi depannya. Yang miringnya yang 32,65 karena ini sisi yang paling panjang. Terus yang 25 ini sisi samping. Yang di tengah ini sisi depannya yang 42, sisi sampingnya 50, sisi miringnya 65,3. Terus yang segitiga yang besar kayak gini juga sama. Kalau sisi depan itu sisi yang ada di depan sudut, seperti ini misalkan sudutnya misalkan 40. Nah, lihat sisi yang di depan sudut 40 itu yang mana? Yang ini. Berarti ini dibilang sisi depan. Terus sisi miring, kita lihat sisi yang paling panjang, itu namanya sisi miring. Terus sisanya satu lagi itu sisi samping. Nah, ini kalau yang ini sama, ini sudutnya 40, berarti yang di depan sudut 40 yang mana? Yang ini. Sisi yang paling panjang yang mana? Yang ini, namanya sisi miring. Nah, satu lagi sisi samping. Oke, nomor 3, carilah nilai perbandingan sisi depan dan sisi samping sudut 40 derajat menggunakan salah satu segitiga yang sudah dibuat. Kita pilih salah satu segitiganya, yang ini yang paling kecil aja. Udah ada segitiganya. Terus nilai perbandingan sisi depan dan sisi samping. Sisi sampingnya 25, sisi depannya 21, perbandingan sisi depan dan sisi sampingnya berarti 21 per 25 sama dengan 0,84. Carilah nilai tan 40 derajat menggunakan salah satu segitiga yang sudah dibuat. Segitiga yang pertama yang kecil, tan 40. Tan itu kan sisi depan per sisi samping. Sisi depannya 21, sisi sampingnya 25, berarti tan 40 derajat sama dengan 21 per 25. Ini hasilnya 0,84. Oke, segitiga yang di tengah, sisi depannya yang 42, sisi sampingnya 50, berarti tan 40 sama dengan 42 per 50, sama dengan, ini kita hitung ternyata 42 per 50 0,84. Segitiga yang besarnya sisi depannya 84, sisi sampingnya 100, berarti tan 40 sama dengan 84 per 100, 0,84 juga. Berarti kalau kita lihat dari ketiga segitiga ini ukurannya kan beda-beda ketiganya, tapi sudutnya sama. Ternyata kalau segitiga siku-siku, kalau sudutnya sama, walaupun ukurannya beda-beda, ternyata nilai tannya selalu sama. Nomor 5, diskusikan dengan teman sekelasmu. Apakah jawaban nomor 2 dan 3 setiap dari kalian sama? Apakah nilai tan 40 derajat berupa nilai perbandingan? Jelaskan alasanmu. Jadi ini tuh kan tadi kerja kelompok ya, dibuat 3 segitiga. Nah, ternyata dari ketiga segitiga tadi, walaupun ukurannya beda-beda, tapi sudutnya sama, ternyata nilai tannya juga sama. Jawabannya benar bahwa nilai tan 40 derajat berupa nilai perbandingan pada segitiga, walaupun ukurannya berbeda-beda. Oke, lanjut ke latihan 4.3 halaman 105. 1. Gunakan contoh yang baru disampaikan untuk mencari tinggi orang dewasa. Jadi sebelumnya ini ada contoh, gambarnya ini. Ada gambar 3 orang, ada anak kecil, remaja, orang dewasa. Yang A, cari tinggi orang dewasa dengan menggunakan perbandingan segitiga. Kalau kita lihat dari gambar ketiga orang ini ada gambar anak kecil, tingginya 114, panjang bayangannya 200. Yang remaja, tinggi badannya 148, panjang bayangannya nggak diketahui.
yang orang dewasa. Tinggi badannya nggak diketahui, panjang bayangannya diketahui 305. Nah tapi ini ketiganya sudutnya sama-sama sudut theta nih. Nah kayak soal sebelumnya, kalau segitiga siku-siku itu sudutnya sama, kalau panjangnya beda-beda, kalau ukurannya beda-beda tapi sudutnya sama, berarti nilai perbandingannya sama ya. Berarti di sini kita bisa pakai perbandingan segitiga sebangun ya, ini ketiga-tiganya membentuk segitiga sebangun. Jadi kita bisa mencari tinggi orang dewasa ini. Kita bandingkan dengan yang anak kecil ini, karena dia sudah diketahui tinggi badannya sama panjang bayangannya 200. Yang A, jawaban nomor A, cara mencari tinggi orang dewasa dengan menggunakan perbandingan segitiga sebangun. Nah ini udah kelihatan ya segitiga sebangun. Segitiga ini sama segitiga ini sebangun. Berarti kita bisa buat perbandingan kayak gini. Tinggi anak kecil per panjang bayangan anak kecil sama dengan tinggi orang dewasa per panjang bayangan orang dewasa. Tinggi anak kecil tadi 114 diketahui, panjang bayangannya 200. Terus panjang bayangan orang dewasa 305. Yang mau dicari tinggi orang dewasa. Ini kita kali silang. Berarti tinggi orang dewasa kali 200 sama dengan 114 kali 305. Tinggi orang dewasa sama dengan 114 kali 305 bagi 200, dapatnya 173,85. Berarti kita dapat tinggi orang dewasa ini 173,85. Kalau yang B, cari tinggi orang dewasa dengan memanfaatkan perbandingan trigonometri. Kita bisa cari pakai trigonometri kalau kita lihat di soalnya, kita bisa cari tinggi orang dewasa ini pakai trigonometri. Karena di sini sudut tetanya tadi sudah diketahui, tetanya 30 dan panjang bayangannya ini 305. Berarti kalau tetanya di sini, berarti ini sisi depan tinggi orang dewasa ini. Terus yang ini sisi samping, ini sisi miringnya. Berarti kita mau cari tinggi ini, anggap X. Terus sisi depannya tadi yang tinggi orang dewasa, panjang bayangannya itu sisi sampingnya. Dan 30 0,57 udah diketahui. Terus panjang bayangannya 305. Nah udah kayak gini, kita tinggal kali silang. Berarti tinggi orang dewasa sama dengan 0,57 kali 305 sama dengan 173,85. Sama hasilnya dengan cara yang A, yang pakai perbandingan segitiga sebangun. Contoh 2, diketahui kedua segitiga di samping adalah segitiga sebangun dengan perbandingan sisi tan theta sama dengan 0,47. Jika sisi B sama dengan 12 cm, hitung panjang sisi C. Oke, kita kerjain yang A dulu. Panjang sisi C. Kalau diketahui yang B ini 12, ini diketahui 12. Terus C-nya nggak diketahui, tapi tetanya ini diketahui 0,47. Berarti tan theta sama dengan B per C. Tan theta sama dengan B per C. Tannya tadi diketahui, tan tetanya 0,47, terus panjang B-nya 12 per C. Kita mau cari C. C-nya berarti 12 per 0,47 sama dengan 25,5. Kita dapat yang C-nya 25,5. Terus lanjut B, diketahui segitiga FDE mempunyai ukuran sepertiga dari segitiga CAB. Hitung panjang sisi C dan sisi F. Kalau yang C tadi kita udah dapat ini 25,5. Kita mau cari yang F. Jadi segitiga FDE, coba kita lihat gambar sebelumnya. FDE ini ukurannya sepertiga dari segitiga ABC.
sepertiganya. Berarti kalau FDE ini sepertiga dari CAB, berarti kalau panjang AB ini C, berarti panjang DE nya sepertiganya, sepertiga dari C. Kalau panjang CA nya B, berarti panjang FD nya sepertiga dari B. Kalau CB nya ini A, berarti FE nya sepertiga dari A. Kita mau cari yang F. Berarti F nya sama dengan 1/3 dari C. C nya tadi kita udah dapat berapa tadi C nya ya? C nya 25,5. Berarti F nya sepertiga dari C, sepertiga kali 25,5 sama dengan 8,5. Latihan 4.4 halaman 105. 1. Diketahui tan sudut A sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan 1/4. Gambarlah sebuah segitiga siku-siku yang memenuhi nilai perbandingan tersebut. Berikan label dan panjang sisi depan serta sisi sampingnya dalam cm. Jadi kita gambar segitiga siku-siku, misalkan segitiga siku-siku ABC. Terus sisi depan per sisi sampingnya perbandingannya 1/4. Kalau di sini 2 sama 8 ya panjangnya. Sisi depannya 2, sisi sampingnya 8, sesuai dengan perbandingan yang di atas tadi di soal tadi 1/4. Terus nomor 2, cari panjang X. Ini sudutnya 62, berarti sisi depannya 22,7 ya. Ini sisi depan, ini sisi samping X. Cari panjang X, berarti di sini kita pakai tan desa sisi depan per sisi samping. Berarti tan 62 sama dengan 22,7 bagi X. Berarti ini tan 62 kita hitung pakai kalkulator, dapatnya 1,88 sama dengan 22,7 per X. X nya sama dengan 22,7 per 1,88. X sama dengan 12,07. Yang B segitiganya ini ada dua sudut yang diketahui, ada 72, ada 18. Kalau kayak gini berarti kita bisa milih mau pakai sudut 72 atau 18. Kalau pakai sudut 72 berarti sisi depannya yang ini ya, yang X. Yang 3 ini sisi samping. Kalau pakai sudut yang 72, kalau pakai sudut yang 18, ini berarti sisi depannya yang 3, sisi sampingnya X. Sama kita pakai tan juga, terserah mau pakai sudut yang mana. Coba kalau kita pakai yang 72, tan 72 sama dengan sisi depannya X, sisi sampingnya 3. Jadi tan 72 sama dengan X per 3. Hitung pakai kalkulator juga, tan 72 dapatnya 3,078. X nya 3,078 kali 3 sama dengan 9,23 M. Yang C segitiganya kayak gini, ada dua sudut juga, ada 32, ada 58. Teman-teman bisa pakai sudut yang mana aja, bebas. Kalau mau pakai yang 32 berarti sisi depannya X, sisi sampingnya 18. Kalau mau pakai sudut yang 58 berarti sisi depannya 18, sisi sampingnya X. Mau pakai yang mana? Bebas. Coba kita pakai yang 58. Berarti tan 58, sisi depannya 18, sisi sampingnya X. Hitung pakai kalkulator, tan 58 itu 1,6. X-nya 18 bagi 1,6. Ini pakai cara kali silang ya. X
X-nya sama dengan 11,25. Nomor 3, soal ini terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama, perhatikan segitiga berikut dan tentukan nama sisinya berdasarkan sudut 60. Jadi kita fokusnya ke sudut 60 derajat. Nah, ini dilihat dari sudut 60 dari sini berarti. Nah, kalau sudutnya 60-nya di sini, berarti sisi depannya yang mana? Yang hijau ya, yang ini. Nah, itu sisi depan. Karena dia di depan sudut 60, namanya sisi depan. Terus sisi yang miring, sisi miring itu sisi, lihat yang paling panjang. Itu sisi miringnya yang merah. Terus sisi yang biru sisi samping. Oke. Sisi berwarna merah adalah sisi miring. Setelah itu kita lihat yang paling panjang, atau lihat aja yang di depan sudut siku itu sisi miring. Yang B, sisi berwarna hijau adalah sisi depan, karena dia di depan sudut 60. Terus sisi berwarna biru adalah sisi samping. Sisanya tinggal samping. Jadi yang pertama kita cari dulu sisi depan dulu atau sisi miring dulu, baru sisanya berarti itu sisi samping. Yang kedua, segitiga berikut adalah segitiga yang sama dengan segitiga pada soal nomor pertama, yakni segitiganya sama. Sekarang tentukan nama sisinya berdasarkan sudut 30. Oke, kita pakai sudut yang 30 ini, fokus kita ke sudut 30. Berarti kalau sudut 30 di sini, sudut 30-nya di sini, berarti sisi depannya yang ini. Berarti yang biru ini sisi depan, yang hijau sisi samping, sisi yang satu lagi ini yang paling panjang sisi miring. Oke, sisi berwarna merah adalah sisi miring, sisi berwarna hijau sisi samping, sisi biru sisi depan. Di depan sudut 30. Bagian ketiga, segitiga berikut adalah segitiga yang sama dengan segitiga pada soal nomor pertama dan kedua. Ini sama ketiganya ya, segitiganya warnanya juga sama. Sekarang tentukan nama sisi berdasarkan sudut yang ditentukan. Nah, ini sisi depan sudut 30 berwarna biru. Di depan sudut 30 kan sisi yang warna biru. Terus sisi depan sudut 60 berwarna hijau. Karena di depan sudut 60, sisi yang di depan sudut 60 itu yang warna hijau. Sisi samping sudut 30 berwarna ini yang samping sudut 30 berwarna hijau. Bagian keempat, gunakan jawaban kalian pada soal nomor pertama untuk menyelesaikan permasalahan berikut. Apakah sisi depan sudut 30 dan 60 sama atau berbeda? Mengapa demikian? Sisi depan sudut 30 dan 60 sama atau beda katanya? Beda ya. Sisi depan sudut 30 ya yang warna biru. Kalau sisi depan yang sudut 60 yang warna hijau. Beda karena letaknya beda. Berarti apakah sisi depan sudut 30 dan 60 sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda karena letak sudutnya beda. Apakah sisi samping sudut 30 derajat dan 60 derajat sama atau berbeda? Mengapa demikian? Ya, berbeda ya. Sama kayak tadi pertanyaan yang A, karena letak sudutnya beda. C, apakah sisi miring sudut 30 derajat dan 60 derajat sama atau berbeda? Mengapa demikian? Nah, kalau sisi miringnya gimana? Sama, karena letak sudut siku-sikunya tidak berubah pada segitiga yang ditampilkan. 4. Diketahui tan sudut A sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan 4/3. Berarti perbandingan sisi depan dan sisi sampingnya 4:3.
Gambarlah dua segitiga siku-siku yang berbeda namun tetap memenuhi nilai perbandingan tersebut. Oke, ini udah dibuat dua segitiga siku-siku yang berbeda. Satu panjangnya 8 sama 6, satu lagi panjangnya 12 sama 9, tapi sudutnya sama, sudut A. Segitiga yang kecil ini sebanding memenuhi perbandingan 4:3 sisi depan sama sisi sampingnya. Berarti ini dikali 2 ya, 4 kali 2 8, 3 kali 2 6. Terus segitiga yang besar ini juga memenuhi nilai perbandingan 4:3. Ini sisi depannya 12, sisi sampingnya 9. Berarti ini dikali 3, 4 dikali 3 12, 3 dikali 3 9. Jadi teman-teman bisa buat gambar segitiga yang lain dengan ukuran yang lain, tapi dengan perbandingan sisi depan dan sisi sampingnya 4:3. Ini dua, ini contoh aja. Yang B, apakah ada lebih dari dua segitiga yang memenuhi nilai perbandingan tersebut? Jelaskan alasanmu. Ya, bisa akan ada banyak segitiga dengan ukuran yang lain yang memenuhi perbandingan 4:3 tadi, perbandingan sisi depan dan sisi sampingnya 4:3. Ya, karena ukuran segitiga yang berbeda dan hasil perbandingan panjang sisinya sama, maka hasil tan A akan tetap sama. 5. Seorang ahli perencana kota perlu membangun jalan dari titik B ke titik A. Ini gambarnya, ilustrasinya. A. Cari panjang jalan yang perlu ia rencanakan untuk menghubungkan titik B ke A. Oke, langsung jawab. Panjang jalan yang perlu ia rencanakan untuk menghubungkan titik B ke A berarti panjang titik B ke A. Ini panjang AB ini X, terus sudut BCA 45 derajat. Sudut BCA berarti yang ini 45 derajat. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki. Jadi X sama dengan 814. ABC. Ini segitiga siku-siku sama kaki. Siku-sikunya di sini sama kakinya itu berarti yang ini sama yang ini sama. Atau kita mau pakai tan bisa juga pakai tan 45 karena tadi kan diketahui sudut C-nya ini 45, berarti ini sisi depan, ini sisi samping. Sisi depannya X, sisi sampingnya 814. Berarti tan 45 1 sama dengan X per 814, berarti X-nya kali silang aja. 1 kali 814 sama dengan 814 meter. Sama ya. B. Cari nilai perbandingan antara jarak titik C ke A dengan jarak titik C ke B. Catatan nilai ini adalah nilai perbandingan trigonometri sinus. Oke. Titik C ke A berarti yang ini dengan jarak titik C ke B berarti yang ini. Oke, perbandingannya berarti 814 dibagi atau per 1162 sama dengan ini, maaf ini sama dengannya ada 2, salah ketik. Berarti ini apa? Nah, ini kan ada catatannya, ini perbandingan trigonometri sinus sin B. Di sin B ini sin B sama dengan sisi depan ini per sisi miring ini, berarti 814 bagi 1162 ya, udah ya ini ya. Oke, sama dengan sin B. Sudut B nya ini 45, diketahui tadi sudut meja ini 45. Oke, sama dengan ini, pakai kalkulator bisa kita hitung sin 45 itu hasilnya 0,7.
C. Cari nilai perbandingan antara jarak titik A ke B dengan jarak titik C ke B. Catatan, nilai ini adalah nilai perbandingan trigonometri kosinus. Oke, berarti titik A ke B yang ini, yang X, dengan titik C ke B yang ini 1162. Oke, itu perbandingannya. Ini katanya perbandingan trigonometri kosinus. Cos itu cos sami, sisi samping per sisi miring. Berarti X ini sisi samping, yang ini 1162 ini sisi miring. Berarti cosnya cos B ya. Cos B 45 derajat. Berarti cos B sama dengan X per 1162. X per 1162. Nah, X nya tadi diketahui 814, berarti 814 bagi 1162 sama dengan cos B. Ini maaf, salah ketik lagi, sama dengannya ada 2, sama dengannya harusnya 1 aja ya, ini salah ketik. Cos B nya tadi, B nya 45, cos 45 itu 0,7, atau mau hitung 814 dibagi 1162 juga dapatnya 0,7, sama. D. Jika segitiga ABC dan segitiga ADC sebangun, cari panjang CD. Berarti segitiga ABC, 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 segitiga ini sebangun dengan segitiga ADC, sebangun. Jadi ini ada 2 segitiga yang dempet, keduanya sebangun. Nah, diketahui CA nya 814, BC nya 1162. Nah, BC ini sama dengan CD karena ini tadi kan segitiganya sebangun. Berarti CD nya sama dengan 1162 meter. Soal nomor 6. Seorang teknisi sedang memperbaiki sebuah menara pemancar yang mempunyai tinggi 150 meter. Jarak antara titik B dan D adalah 125 meter. A. Jika sudut yang terbentuk oleh kedua tangga adalah 60 derajat, hitung jarak BC. B. Cari juga jarak CD. Berarti CA ini tingginya menara dari permukaan tanah sampai tinggi tiang menara. BC ini jarak tangga dengan tiangnya. BA ini tangga yang dinaiki teknisi. Nah, ini kira-kira ini ilustrasinya. Sudutnya 60, tinggi AC nya 150. Nah, yang pertama kita hitung jarak BC. Menghitung jarak BC bisa pakai tan, karena diketahui sisi depan dengan yang dicarinya sisi samping. Sudah diketahui sudutnya 60 derajat. Berarti tan 60 sama dengan sisi depan per sisi samping. Tan 60 sama dengan 150 per BC. Tan 60 akar 3, berarti BC nya, nah ini akar 3 ini udah dihitung pakai kalkulator, dapatnya 1,73. Berarti BC nya 150 dibagi akar 3. Akar 3 nya tadi 1,73. Ini kita pakai kali silang ya, perkalian kali silang. BC sama dengan 86,71. CD ini sama dengan panjang BD dikurang BC. Nah, baru dapat CD. BC nya diketahui tadi 86,71 ya di perhitungan sebelumnya. Berarti CD sama dengan BD nya tadi udah ada diketahui di soal 125
BC-nya 86,71, 6,71 berarti dapatnya 38,29. 7. Standar sudut mendarat pesawat yang direkomendasikan untuk kenyamanan dan kemulusan adalah 3 derajat. Jika pesawat sedang berada di ketinggian 600 meter, berapa jarak antara posisi pesawat sekarang dengan posisi pendaratannya yang ideal? Kita buat ilustrasinya. Tinggi pesawat dengan daratan 600 meter, terus sudutnya yang direkomendasikan 3 derajat. Nah, berapa jaraknya posisi pesawat sekarang dengan posisi pendaratan yang ideal? Nah, ini kita bisa cari X dengan pakai tan 3 derajat sama dengan sisi depan per sisi samping, berarti 600 dibagi X. Tan 3 ini pakai kalkulator juga ngitungnya, dapatnya 0,05 sama dengan 600 per X. Ini kali silang, X nya kita dapat 600 per 0,05 sama dengan 12.000 meter. 8. Seorang ahli bangun perlu mengukur jarak sungai untuk mempersiapkan pembangunan jembatan. Pertama, ahli bangun tersebut memberikan tanda di titik awalnya dan melihat ada pohon besar di seberang sungai. Ia kemudian berjalan sambil mengukur jarak sampai posisinya sejajar dengan pohon. Jarak yang baru saja ia tempuh adalah 400 meter. Ia kemudian kembali ke titik awal dan mengukur sudut perputaran arah ke posisi pohon dengan teodolit. Ia mendapatkan sudut sebesar 31 derajat. Tentukan panjang rancangan jembatan yang seharusnya berdasarkan informasi yang ada. Panjang jembatan berarti di sini. Ini X. Panjang jembatannya X. Terus ini sudutnya diketahui 30 derajat. Terus jarak ini 400 meter. Nah, ini berarti untuk cari X kita pakai tan juga bisa. Sisi depan per sisi samping, berarti tan 30 sama dengan X, sisi depannya X per 400 sisi samping. Tan 30 sama dengan X per 400, tan 30 sepertiga akar 3. Ini dikali silang juga, kita dapat hasilnya 230,94 meter. B. Untuk memastikan perhitungannya tepat, ahli bangun memilih titik awal yang berbeda dan mengukur jarak serta sudutnya. Ia mendapatkan sudut perputaran 36 derajat serta jarak 330,8 meter. Tanpa melakukan penghitungan matematika, berikan penjelasan apakah strategi yang digunakan ahli bangun tersebut tepat atau tidak tepat. Strategi yang digunakannya tepat ya, karena yang dia lakukan itu adalah mencari data tambahan. Jadi semakin banyak data, perhitungannya semakin tepat. 9. Dimas sedang mencoba mencari tinggi tiang bendera. Dengan bantuan teman dan alat busur, ia memperkirakan sudut yang terbentuk antara kepala dan ujung tiang bendera adalah 34 derajat. A. Jarak antara Dimas dan tiang bendera adalah 52 meter. Kita cari sisi depan. Ini ya. Sisi depan berapa? Diketahui ini sisi samping, ini sisi depan, sudutnya 34. Tan 34 sama dengan sisi depannya X per 52, sisi sampingnya 52. Tan 34 itu 0,67, X nya 0,67 dikali 52, ini dapatnya 34,38. B. Teman Dimas beranggapan bahwa jembatan di bagian A merupakan tinggi tiang bendera yang sesungguhnya. Dimas tidak setuju dengan pernyataan itu. Bagaimana pendapat kalian? Jelaskan alasannya. Oh, berarti kata teman Dimas, tingginya yang 34,38 itu segini katanya.
Padahal kata Dimas itu cuma sampai segini aja. Nih, sampai jarak segini. Karena kan ini sejajar dengan matanya Dimas. Jadi sisi depannya cuma sampai sini aja. Salah ya, tidak setuju. Karena panjang sisi depan tidak sama dengan tinggi tiang bendera. Tinggi tiang bendera adalah panjang sisi depan ditambah tinggi Dimas. Terima kasih sudah menonton video